Ibu jelasin stunting untuk Desa Swaendapuri. Sekarang itu ada berapa yang kena stunting, gizi buruk berapa? Kebetulan kita kan di Swaendapuri cuma dua ya. Dua yang kena stunting, satunya gizi buruk. Gizi buruk. Nah, yang stunting sekarang ini dalam proses apa deh? Apa sudah ditangani? Insya Allah sudah ditangani yang bulan kemarin di sini kan. Di sini beratnya 5,3, bulan ini dan 6,5. 6,5. Jadi adalah peningkatan. Sejauh ini Ibu sebagai ketua kader Desa Swaendapuri, stunting cuma 2 yang ada. Selain itu tidak ada. Oke. Ini posyandu ini setiap dalam sebulannya berapa kali diadakan? Sekali. Kendala lain dari kader ada nggak? Alatnya kita memang Masalah dana operasional? Insya Allah Nggak ada masalah. Untuk stunting nggak ada. Dana operasional stunting ini dari desa atau dari dari dinas kesehatan? Dari dinas kesehatan ada, dari desa ada. Ya. Berapa orang ini dapat dana stunting? Setiap bulan atau 3 bulan sekali? Kalau itu ya saya kurang tahu ya. Ibu mendapatkan gaji dari kader? Satu bulannya kita 100 Per bulan. Per bulan untuk satu kader? Iya. Berapa orang kader ini? Kita 5. Untuk satu anak pun. Siapa nama Ibu? Kartio. Kartio. Maaf. Bapak ini wartawan. Nanti tahu sendiri. Oh, Ibu, maaf Bu. Saya mengganggu. Ibu yang dari Gizi Bu ya? Dari Gizi ya. Maaf, saya mau menanyakan status stunting untuk Desa Swaendapuri. Karena stunting ini adalah program nasional. Jadi sejauh ini Swaendapuri udah berapa persen, Pak? Sampai bulan ini Juni ya? Ini persennya gimana maksudnya? Kemarin saya tanya di Dinas Kesehatan untuk Kabupaten Aceh Barat itu 2%. Nah, untuk khusus Desa Swaendapuri ini stuntingnya berapa? Kalau dalam persen berarti kalau dia cuma 2 berapa ya? Jumlah orangnya 2 nih. Kan kalau dipersenkan 3 bulan ini dia turun aja deh. Bu, Ibu, Kak, seluruh anak yang Swaendapuri berapa orang? Jumlah keseluruhannya, jumlah bayi balitanya 41. Yang kena stuntingnya 2 orang. Nanti kalau dipersenkan 2 bagi cuma 0,04%. 0,04%. Sejauh ini dari bagian gizi ada nggak kendala di lapangan terhadap program stunting, khusus ini stunting ya, dan stunting ada nggak kendala? Kendala selama ini enggak Pak, karena kan kami selalu memperhatikan kan. Kami setiap bulannya selalu kasih konsultasi, penyuluhan dan juga memberikan makanan kalau dari Puskesmas kan, ada kayak semacam pemulihan gitu. Apa pesan Bapak selaku bagian gizi terhadap masyarakat supaya bisa melakukan cek tentang stunting? Ya. Harapan saya kita kan ini dekat sama laut Pak. Dan kan kalau stunting itu memang banyak faktornya. Salah satu faktornya kalau dari gizi kan dari makanan ya. Kita dekat laut, konsumsi makanan yang mungkin kita lakukan itu mudah kalau bagi saya kan, misalkan kita dekat laut makan ikan tuh untuk memperbaiki stunting sangat bagus. Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih mengkonsumsi makanan yang baik gizinya dan juga kita makanan yang kita di sini berlimpah. Jangan takut-takut berikan ikan untuk anak itu aja. Kadang kan ada yang orang tua yang takut berikan ikan untuk anak karena cacingan dan sebagainya kan. Itu jangan sampai. Sejauh ini dalam program stunting kita kan ada namanya sekarang dampak El Nino. Mungkin El Nino ini ada kemarau panjang yang berkepanjangan. Nah, itu kan ada dampaknya juga terhadap kesehatan, terutama kesehatan untuk masyarakat dan bayi. Itu bagaimana pihak gizi untuk menyikapi terhadap dampak kekeringan tersebut dengan kesehatan? Dampaknya
Coba sekali lagi ya, bagaimana Pak pertanyaannya? Nah, sekarang kan ada dampak El Nino. El Nino itu adalah kemarau panjang. Dampaknya terhadap kesehatan kepada masyarakat dan bayi itu bagaimana dari pihak gizi untuk menyikapinya? Jadi dampak kemarau panjang ini kan berpengaruh juga dari segi kesehatan ya. Misalkan mungkin anak gampang sakit dan sebagainya. Kalau bisa ya kepada masyarakat untuk terus menjaga kesehatan bayinya, terus memperhatikan karena memang terkadang kan masyarakat yang sibuk bekerja dan sebagainya mengesampingkan kesehatan bayi dan balitanya. Kalau bisa untuk masyarakat supaya ya lebih diperhatikan bayinya, diberikan ASI dan juga diberikan minuman yang banyak, karena memang itu berpengaruh sekali Pak. Peran dari PKM mana nih Pak? Suaribe, PKM Suaribe. Khusus menangani untuk posyandu atau ada hal lain selain posyandu? Ini kami tumbuh kembang sebenarnya. Tumbuh kembang. Untuk melihat tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak. Bukan cuma untuk posyandu. Oke Pak, terima kasih. Siapa namanya Pak?